Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Padang Pariaman TV di channel YouTube Padang Pariaman TV. Kembali lagi bersama saya Arif Gunawan Putra dalam acara podcast Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman. Kali ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa karena beberapa waktu sebelumnya Padang Pariaman berhasil mengendalikan inflasi dan diberikan penghargaan oleh Bapak Tito Karnavian sebagai Kemendagri untuk Kabupaten Padang Pariaman. Ingin tahu lebih jelasnya, kita akan bertanya langsung ke narasumber nanti kita. Sebelumnya, saya ingin memberikan informasi yang kembali saya ingatkan kepada para dusana Padang Pariaman TV yang dimanapun Anda berada, yaitu apabila ingin mendapatkan informasi-informasi tentang pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dusana sadonya bisa kunjungi website kami yaitu di ppid.padangpariamancup.go.id. Silakan dimasuki websitenya dan di situ akan diterangkan untuk mengisi formulir apabila daftar informasi yang ingin Anda cari, dan boleh dipelajari dulu bagaimana cara penggunaannya melalui video berikut. Diikuti langkah-langkahnya dan dapatkan informasi yang Anda inginkan. Selain itu, apabila busana saudara ingin melaporkan segala sesuatu yang merasa bahwasanya ini perlu dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, misalnya keadaan jalan yang rusak atau misalnya ada guru yang melakukan kesalahan wewenang atau apapun bentuknya pelanggaran yang dilakukan oleh para ASN, Bapak Ibu dusana sekalian bisa kunjungi di website kami yaitu di lapor.go.id. Baik, itu saja informasinya. Mari kita masuk ke tema yang akan kita bahas pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyadi sebagai Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan di Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ya. Sebelum kita masuk nih Pak Kabak, baiknya kita mengenal dulu silsilah dan atau kita disebut autografi atau profilnya Pak Kabak sendiri. Bisa dijelaskan Pak Kabak? Baik, terima kasih dan terima kasih kepada pendengar di mana saja Anda berada. Kesempatan yang cukup berbahagia hari ini. Sekian lama jabatan ini saya pegang, baru ini kita podcast. Artinya kita terima kasih juga, dan terima kasih juga kepada pendengar di mana saja Anda berada. Hari ini adalah hal baik kita ucapkan kepada Kominfo dalam rangka menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Baik, sebagai tahap awal pengenalan, nama Mulyadi, gelar sarjana pertanian, master manajemen. Sekarang jabatan sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Padang Pariaman, Di bawah Sekretariat di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Lahir di Punggung Kasik, Lubuk Alung, 12 Juni 1970. 1970, Ya, termasuk muda. Termasuk muda dalam hal aktivitas, tapi segi umur sudah tua, 4 tahun lagi di pensiun. Kemudian sebelum berkiprah di bagian perekonomian, kita juga sudah melalang buana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dulu, BPM, Badan Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian di Dinas KB juga pernah kita di situ, artinya banyak hal yang kita dapatkan. Ya. Untuk sekarang di bagian perekonomian di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, kita eksis terutama ngarapnya sekarang inflasi daerah secara nasional. Mungkin itu sebagai perkenalan awal. Untuk lebihnya nanti para pendengar di mana saja Anda berada bisa menghubungi lebih lanjut. Ya. Oke. Berarti dari kita lihat backgroundnya Pak Kabak sebagai sarjana pertanian dan S2-nya adalah Magister Manajemen. Ya. Ya, sebenarnya itu justru sangat relevan gitu karena yang kita bahas adalah ekonomi, pembangunan dan sumber daya alam. Ya. Ya, otomatis di situ lengkap gitu sebagai sarjana pertanian dan juga Magister Manajemen gitu Pak Kabak. Jadi sebenarnya sangat cocok lah gitu sebagai Kabak perekonomian dan sumber daya alam gitu Pak Kabak sebagai kabaknya di sana. Ya, semoga saja ya hal-hal baik nanti untuk masyarakat dan juga untuk daerah, karena kita pemerintahan ini orientasinya sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Amin. Ya. Oke, kita sekarang masuk ke temanya yaitu
Seberapa penting sih pengendalian inflasi itu bagi sebuah pemerintah daerah tentunya? Nah, pertanyaan saya sebelumnya tentu para pemirsa juga ingin tahu apa itu inflasi Ya. dan kenapa inflasi itu begitu penting untuk dikendalikan. Ya, baik, terima kasih pendengar juga, bahwa secara umum inflasi itu adalah naiknya harga terus-menerus dalam waktu tertentu. Artinya dampak apa yang terjadi dengan inflasi itu selalu naik, sehingga harga-harga di pasar itu akan naik. Masyarakat akan menjerit. Masyarakat tidak akan bisa mampu beli barang-barang di pasaran karena harganya melambung tinggi. Makanya sinilah peran pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi itu. Pemerintah mempunyai kewajiban, bukan pemerintah saja secara umum, berarti seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengendalian inflasi. Oke. Apalagi badan-badan usaha dan dunia usaha, kita ajak juga untuk bersama-sama kita mengendalikan inflasi, terutama di Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga apa hal baik yang akan kita capai dengan pengendalian inflasi itu, harga barang-barang tersedia, kebutuhan pokok tersedia di pasar, masyarakat mampu beli, artinya tidak ada kesulitan, kemudian kebutuhan terpenuhi. Itu harapan pemerintah secara umum dan secara keseluruhan. Artinya dengan pemerintah melakukan pengendalian inflasi, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak terkendala apapun gitu. Misalnya, barang ada dan tersedia untuk masyarakat gitu. Iya. Dengan harga yang cocok juga gitu ya. Iya, Gitu Pak ya. berarti harga barang ada, harga terbeli, artinya masyarakat mampu membeli barang. Oke, berarti tujuannya memang seperti itu. Lalu langkah konkret apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mengendalikan inflasi? Ya baik, sebenarnya langkah ini juga telah diambil oleh pemerintah pusat dalam rangka langkah-langkah strategis yang dilakukan. Ada 9 poin langkah yang harus dipenuhi oleh daerah. Ini secara nasional juga disampaikan oleh Mendagri. Yang pertama sekali, langkah-langkah itu 9 langkah yang harus dipenuhi. Yang pertama antara lain melakukan pemantauan harga, kemudian stok untuk memastikan kebutuhan itu tersedia di pasaran. 9 bahan pokok gitu Pak? Iya, artinya 9 bahan pokok dan bahan-bahan pokok penting lainnya. Oke. Kemudian yang kedua, melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi, karena kita ada punya tim pengendalian inflasi. Oke, tim pengendalian inflasi. Iya, yang ketua oleh pemerintah daerah, bupati ya. Ya. Kemudian jajarannya juga Bank Indonesia, karena yang monitor ini sebenarnya di Bank Indonesia. Ya, untuk atasnya juga Atasnya Bank Indonesia. Kemudian ketiga, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting lainnya. Artinya pemerintah daerah di sinilah perannya, bahwa kebutuhan bahan pokok itu tersedia di pasaran. Ya, memastikan itu tetap ada. Memastikan itu ya, itulah tugas pemerintah. Yang keempatnya, melaksanakan pencanangan gerakan menanam. Artinya ini melibatkan juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kita. Oke. Dalam Itu dia masuk dalam tim. Ya, dia masuk dalam tim. Kenapa? Karena tim pengendalian inflasi itu berasal dari seluruh OPD teknis yang ada. Oke. Sementara peran kepala bagian perekonomian jajarannya, kepala perekonomian jajarannya itu adalah memonitor dan mengevaluasi kegiatan di OPD teknis yang ada. Oke, yang termasuk dalam bentuk Ya, tersebut. pengendali tersebut. Antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperindak, Ya. Perdagangan dan UKM, Ya. Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Ya. dan dinas-dinas yang terlibat lainnya. Yang memang sangat menyentuh langsung masyarakat. Ya. Ya. Jadi inilah perannya. Kemudian yang kelima itu poinnya melaksanakan operasi pasar murah oleh OPD dinas terkait. Untuk Biasanya memastikan harga memastikan. tidak melambung tinggi. saat harga tinggi di pasaran, inilah peran pemerintah melaksanakan operasi pasar murah dengan asumsi dengan adanya pasar murah kita membantu menstabilkan harga sehingga para pedagang tidak bisa seenaknya menaikkan harga. Ya. Demikian. Kemudian yang keenam, melaksanakan sidak ke pasar. Artinya secara umum kita melakukan sidak pasar. Setiap hari kita lakukan sidak pasar, kemudian secara berkala juga kita melakukan sidak ke pasar, memantau harga pasar pada saat itu. Kemudian kita juga melakukan sidak ke distributor agar tidak menahan barang. Artinya kalau barang ditumpuk nanti
penimbunan harga. penimbunan harga ya, berarti spekulan. Ya, spekulan. Artinya orang tertentu nanti menikmati harga, semua masyarakat tidak bisa menikmati. Betul. Bisa jadi harga. Ini yang perlu kita waspadai Itu juga. sangat penting itu. Sangat penting. Kemudian berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi. Ya. Ini kita telah lakukan juga ke daerah Solok. Kebetulan Solok itu adalah championship-nya untuk Indonesia Tutup terhadap pertanian. bawang ya. Bawang ya. Bawang. Jadi kita mengharapkan nanti ada kerjasama dengan Kabupaten Solok dalam rangka antisipasi mahalnya bawang. Karena apa? Karena daerah kita itu yang lebih unggul itu adalah cabai bawang. Cabai dan bawang. Untuk Sumatera Barat. Sumatera Barat, cabai bawang dan minyak goreng. Oke. Dan itu kebutuhan harian kita yang harus dipenuhi. Terutama orang awak ini Pemakan cabai. pemakan cabai ya. Dan goreng-goreng ya. Tanpa ada cabai biar perlu makan gitu. Iya, betul. Bisa satu antisipasi. Kemudian yang ke-8 itu merealisasikan belanja tak terduga. Contoh? Belanja tak terduga itu digunakan untuk belanja-belanja yang sifatnya penting. Artinya contoh belanja-belanja tak terduga itu rusaknya sarana dan prasarana. Sarana pertanian. Sarana pertanian, sarana jalan, jembatan, artinya akses pertanian akan terendus Oke. oleh rusaknya beberapa sarana dan prasarana yang ada. Oh, misalnya kalau jalan rusak, tentu pendistribusian hasil pertanian Ya, terganggu. contoh kemarin kita bencana longsor di Malibuanai, ya Itu putus. indusnya ke daerah kita karena pengesak sayur kita dari daerah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Ya, betul. Berarti kita terdampak oleh itu. Oke. Jadi untuk saat sekarang pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan untuk belanja tak terduga ini sebesar 10 miliar, cukup besar juga. Ya. Sampai saat ini kita sudah menggunakan sebesar 7.373.970.000 rupiah. Itu pas saat terjadi longsor kemarin di Padang Panjang itu? Bukan. Ini kita gunakan untuk bencana-bencana di daerah kita. Oke. Untuk Malibuanai itu secara nasional. Oke. Oh, berarti ada bagian dari nasional. Ya. Oke. Kalau untuk daerah kita jembatan, jalan yang rusak, banjir, Iya. nah itu kita gunakan dana belanja tak terduga itu Oke. sebesar 7 miliar untuk tahun anggaran ini 2024. Masih ada sekitar 3 miliar lagi ya. Ya, kemudian lagi kita gunakan, semoga saja memberikan dampak dan manfaat yang besar kepada masyarakat nantinya. Amin. Ya, kemudian kita juga memberikan bantuan transportasi dari APBD. Program yang 9 ini kita belum bisa laksanakan. Kenapa? Karena daerah kita, daerah lain digunakannya untuk ojek online. Oke. Ojek online karena kita belum ada fasilitasi untuk ojek online, sehingga untuk bantuan transportasi ini untuk tahun sebelumnya dan sekarang belum kita gunakan untuk itu. Kalau dengan Damri gimana tuh Pak? Damri kan kita udah subsidi itu dari Dinas Perhubungan. Oh, berarti dia Jadi, udah masuk ya, udah masuk. kita tidak bisa lagi untuk, sehingga kalau kita gunakan juga untuk Damri nanti tumpang tindih dia Oke. menyalahi penggunaan anggaran. Oke. Nah, dari 9 program tadi yang dilaksanakan dan kecuali yang nomor 9 dan untuk transportasi, kira-kira apa tantangan paling terberat dari kegiatan tersebut Pak? Iya, sebenarnya untuk seluruh pekerjaan yang ada tentu ada hambatan dan halangannya. Ya. Apapun yang akan kita gunakan. Berarti yang jelas kita berupaya melalui Padang Pariaman melalui Pak Bupati Padang Pariaman sangat eksis untuk pengendalian inflasi secara keseluruhan. Ya. Kemudian kami di Padang Pariaman atas perintah Bapak Bupati juga kita melaksanakan upaya-upaya konkret untuk mengantisipasi semuanya. Apa upaya itu? Yang pertama tentu kita melaksanakan operasi pasar melalui Dinas Puperindak dan Dinas Pangan. Kemudian kita melakukan sidak pasar juga dari 9 poin tadi. 6 kita laksanakan. Kemudian melaksanakan sidak pasar dan ke distributor juga kita laksanakan. Kemudian kerjasama antar daerah. Kita telah melakukan kerjasama beberapa daerah, kabupaten kota ya. Termasuk juga ke provinsi kita, termasuk juga ke Bulog. Oh, ke badan logistik langsung. Logistik Bulog karena pangannya di situ, berasnya kita di situ. Ya. Kemudian adanya gerakan menanam, kita ini sudah mencoba juga gerakan menanam seperti disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa kita membiasakan menanam dalam polybag. Masing-masing rumah menanam satu cabai pekarangan sendiri. Iya. Artinya tanpa disadari kita telah membantu pengendalian inflasi. Ya. Jadi kebiasaan untuk menanam
hal-hal yang kecil rasanya dianggap orang ini adalah besar manfaatnya untuk kedepannya. Kemudian termasuk merealisasikan PTT tadi dan dukungan transportasi. Hambatan-hambatan mungkin ada dan banyak dengan inflasi. Kenapa? Karena kurangnya kesadaran masyarakat juga atas efisiensi dan efektif belanja. Mulai kayak seperti tidak mau menanam. Iya, tidak mau menanam, kemudian belanja berlebihan dalam hal Konsumtif ya. konsumtif. Iya. Kalau kita berharap melalui kegiatan podcast ini, kalau bisa masyarakat lebih selektif juga untuk memilih belanja-belanja sesuai kebutuhannya. Iya. Hidup hemat. Ya, itu salah satu peran pentingnya Pak Kaba ya. Iya. Oke. Lalu untuk ini Pak Kaba, karena melibatkan beberapa pihak nih Pak Kaba, Iya. ada perbankan dan juga ada contohnya seperti Basnas gitu. Bagaimana perannya perbankan dan Basnas dalam melakukan pengendalian inflasi ini Pak Kaba? Oke, sesuai disampaikan tadi dari awal bahwa pengendalian inflasi itu bukan hanya kerja pemerintah secara umum, tapi seluruh stakeholder terkait kerjasama kita bersama-sama untuk pengendalian inflasi. Ya. Intinya kalau bersama-sama hal-hal yang besar itu akan bisa kita capai bersama. Amin. Jadi Basnas, kemudian perbankan, kita selalu ajak dalam rangka operasi pasar. Kita mengajak, kita juga meminta sebenarnya kepada Basnas dan perbankan, kita dalam melakukan itu kita membuat subsidi kepada masyarakat dalam bentuk kupon. Oke, berarti memang disediakan langsung sama Basnas dan perbankan Ya, kupon bagi orang yang ingin belanja. ya belanja sesuai kebutuhan. Berarti masyarakat yang tidak mampu nanti beliau ada subsidi belanja, biasanya Basnas menggunakan kupon 20.000 gitu. Oke, berarti kalau misalnya harganya minyaknya 40.000, Ya. dapat kupon jadi harga 20.000. ya. Oh, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sangat bermanfaat. Ini cukup antusias Hmm. pelaksanaan kegiatan pasar murah yang kita laksanakan. Ya. Ini salah satu daya upaya kita mengajak Basnas dan perbankan, terutama Bank Nagari. Bank Nagari juga menyediakan kupon nanti 5.000 per kupon. 5.000 per kupon. Ya, Itu berapa kupon yang dicetak tuh? biasanya sampai 1.000 1.000 kupon. kupon ya. Berarti 5 juta yang disediakan Bank Nagari ya. Bank Nagari Untuk untuk potongan subsidi. harga. Ya, di samping hal-hal yang besar itu adalah dukungan bupati sebenarnya kepala daerah terhadap pengendalian inflasi. Ya, karena kalau tidak ada turun tangan Pak Bupati juga Iya. itu nggak akan jalan. Nggak akan jalan ya. Artinya kalau bupatinya nggak mau ya secara nasional kita akan ditegur nanti. Iya, betul. Ya, ini karena dukungannya itu besar Mhm. sehingga kita semangat seluruh elemen terkait. Nah, kalau misalnya kegiatan bazar pasar itu kira-kira seberapa penting dan efektifnya kegiatan bazar dan pasarnya itu bagi masyarakat sendiri? Sebenarnya kalau untuk hal penting ini sangat penting sekali. Artinya saat masyarakat tidak mampu beli harga tinggi, inilah salah satu bentuk stabilnya harga. Ya. Kita pancing para pedagang bahwa ini tuh sebenarnya harganya. Kenapa? Karena kita tahu juga kadang-kadang pedagang itu, pedagang yang nakal itu menaikkan harga sekehendak hatinya. Iya, betul. Dengan adanya operasi pasar, mereka takut juga bersaing nanti dengan kita. Barangnya nggak laku deh. Iya, kita melibatkan juga ini Pak Arief, kita melibatkan juga dari Toko Tani Indonesia Center, salah satu bentuk UPT penyediaan kebutuhan pokok. Beliau dengan mobilnya nanti datang ke pasar murah itu, Ya. membawa produk-produk seperti cabai, bawang, minyak. Nanti kita mobilnya stay di situ. Ya. Dengan harga yang Stay, murah gitu harga yang masyarakat. murah yang ditetapkan. Iya. Tidak terlalu murah ya. Ya. Artinya kita bukannya pesaing pedagang juga, Iya. karena sahabatnya pedagang. Iya. Dengan stabilnya harga, pedagang lancar usahanya, Ya. masyarakat Masyarakat mendapat kebutuhan. dapatkan kebutuhannya. Iya, Itu oke. sebenarnya. Berarti memang sangat penting sekali kegiatan pasar, bazar dan segala macam Iya. dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan itu memang dukungan penuh dari Pak Bupati yang Iya. meminta itu dilakukan. Iya. Oke, untuk pelaporan kegiatan tersebut nih Pak Kaba, Iya. bagaimana pencatatan dan pelaporan tentang kegiatan UMKM ini? Pelaporan sebenarnya kita telah dituntun oleh aturan-aturan yang ada. Oke, sudah ada aturan yang berlaku ya. Cuman pencatatan kita ini ada dua ini, Pak Arief. Ada dua kegiatan kita. Yang pertama pencatatan. Pencatatan itu daerah-daerah yang dianggap IPH, Indeks Pemantauan Harga. Kemudian ada daerah yang dianggap IHK, Indeks Harga Konsumen. Oke. Berarti untuk IHK itu dulu dua
sekarang udah 4, Padang sama Bukit Tinggi, ditambah Dharmasraya sama Pasaman Barat. Oh, untuk patokan harga konsumen. IHK, harga konsumen. Wah. Untuk pemantauan inflasi secara keseluruhan daerah IHK, sehingga kita IPH, ini pemantauan harga. Secara harga kita pantau setiap hari. Ini menjadi acuan secara nasional. Dari tim yang dibentuk tadi. Ya, bukan. Dari Untuk pemantauan harga ini terletak di Dinas Puperindak Oke. Perdagangan. Dia mempunyai numerator yang memantau harga setiap hari. Jadi kalau ada penyelewengan harga sedikit pun Ya, tahu langsung kenaikan harga berapapun akan tahu kita. Kita memantau harga. Daerah yang acuan kita untuk pemantauan itu di daerah Lubuk Alung, Kota Lubuk Alung, Pasar Lubuk Alung. Ya. Artinya Pasar Lubuk Alung menyediakan bahan pokok setiap hari Iya. dibanding dengan pasar-pasar lain. Karena Lualung masuk sentral Ya, pasar. sentra pasar. Berarti enumeratornya dari Keperindak itu stay-nya di Lubuk Alung. Oke. Dia akan melakukan pemantauan harga setiap hari dari jam 8 sampai jam 11. Oke. Berarti yang di pasar Lubuk Alung ini memang dia stay terus dari pagi sampai jam 11 tadi. Ya, Lalu kalau ternyata ada kesalahan dan penaikan harga langsung tahu, dan itu dapat teguran langsung dari Keperindak. iya, kan. Karena kalau harga tentu kita tidak ada melakukan teguran Oke. ke pedagang. Artinya harga itu kita laporkan. Iya. Kemudian enumerator mencatat Iya. untuk 3 pedagang. Ini kita ambil Oh, untuk contoh 3 sampai 3 pedagang. Dengan Berarti produk yang sama. ya, ini harga rata-rata berdapat harga harian itu. Mhm. Contoh terhadap 20 komoditi itu. Apa saja itu, Pak? 20 komoditi termasuk kedelai, jagung, bukan bahan pokok saja, Iya. termasuk susu, hal-hal yang telah diatur oleh Kementerian Perdagangan. Iya. Memang konsumtif sehari-hari. Konsumtif setiap hari. Iya. Jadi setelah melakukan pemantauan harga, sudah dapat sumber harga hari itu, Dinas Perindak melalui inspektorat, Oke. ya Berarti inspektor pun ikut. ikut Hah? inspektorat nanti menerima hasil harga itu. Hasil harga itu juga akan dilaporkan oleh inspektorat ke Kementerian Dalam Negeri Oh, Kemendagri yang setiap hari itu. melaporkannya ya. Setiap hari kita laporkan Kemendagri melalui inspektorat, Ya. sehingga secara berjenjang ini menjadi hal-hal yang signifikan yang harus kita laporkan. Oke. Saat daerah tidak melaporkan ini, setiap minggu kita zoom ini Pak Ari, Iya. kita zoom, kita akan ditegur oleh Mendagri. Jadi kalau nggak dilaporkan, Dilaporkan mana setiap- pada preman? Iya. Tidak laporannya gitu. Ada laporannya, berarti Iya, setiap hari. Itulah keseriusan pemerintah daerah secara nasional bahwa inflasi ini adalah jadi momok sebenarnya ya. Di samping sebenarnya pengendali inflasi ini termasuk moneter ini Bank Indonesia. Iya. Jadi itu termasuk suku bunga juga. Iya. Itu orang-orang Bank Indonesia yang paham tentang itu. Iya. Dan itu sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat, daya beli masyarakat. Iya. segala macam. Iya. Oke, Pak Kemal. Nah, kan Padang Pariaman berhasil tuh dalam mengenali inflasi ya, dinilai oleh Kemendagri tadi. Iya. Tuh indikatornya apa saja yang dilihat dari keberhasilan Kabupaten Padang Pariaman? Ya baik, sebenarnya banyak indikator ya. Ya. Ini sedikit bocoran juga ke Kabupaten Bengkalis ya. Iya. Karena cuma Padang Pariaman itu di Sumatera Barat yang berhasil. Untuk insentif fiskal ini, alhamdulillah kita dapat dengan nilai bukan 5,9 ya. 5.973.268.000 rupiah. Itu nilai sangat besar. Yang besar sekali untuk Sumatera Barat, kita yang terbesar ini. Iya. Dapat peroleh. Iya. Kemudian 2 kabupaten yang dapat itu adalah Padang Pariaman dan Tanah Datar. Iya. Kemudian untuk kotanya Payakumbuh dan Padang Panjang. Oke, dua kota dan 2 kabupaten. Ya. Jadi apa saja indikatornya? Tentu hal-hal dari pusat telah ditetapkan bahwa beberapa langkah itu harus kita capai. Di samping ketaatan kita melalui Bupati Padang Pariaman, kita taat dan eksis bahwa Bupati ini serius dalam pengendalian inflasi. Iya, betul. Hal Itu ini indikator penilaiannya. dia penilaiannya. Kemudian tentu hal-hal yang kita lakukan dalam pengendalian ini antara lainnya itu adalah terlaksananya pemantauan harga dan stok. Ini tiap hari saya sampaikan tadi. Iya. Berarti itu indikator penilaian. Ya. Iya. Tiap hari kita laporkan melalui inspektorat ke Kemendagri. Iya. Kemudian namanya aplikasinya Was Inflasi, pengawasan inflasi. Inspektorat. Itu yang dibuat oleh Kemendagri. Kemendagri ya. Iya. Setiap hari ini satu saja kita ini jadi catatan oleh orang pusat ya. Berarti selama ini
melaporkan terus berarti ya. Makanya dapat reward. Insyaallah ini bagiannya. Alhamdulillah. Kemudian terjaganya pasokan bahan pokok dan bahan penting lainnya. Artinya terjaganya akses kita operasi pasar, sidak pasar, Ya. kemudian kunjungan ke pasar. Ya. Bagian ekonomi itu kerjanya Pak Arif, Ya. kerjanya ke pasar ya. Pasar. Ya, tapi itu kan tujuannya untuk memastikan Ya, memastikan pasokan ada ya. barang ada, masyarakat mampu beli. Iya, oke. Walaupun nanti barangnya ada, masyarakat tidak beli, ini persoalan juga. Iya, betul. Kemudian uangnya ada, barangnya tidak ada, ini masalah juga. Nah, inilah kerja pemerintah secara keseluruhan memastikan ada penjual, ada pembeli, ada barang. Iya. Ya. Itu prinsip ekonominya. Prinsip ekonominya. Iya. Kemudian terlaksananya operasi pasar murah tadi yang saya sampaikan. Kemudian terlaksananya sidak pasar, juga terjadinya koordinasi yang baik antara penghasil komoditi itu. Jadi kita sama antar daerah tadi. Oke. Ya, kita Pasokan. ya pendekatan dan kita sama untuk daerah penghasil. Kemudian seperti tadi juga terlaksananya belanja tidak terduga tadi. Ya. Kebencanaan hal-hal yang kedaruratan ini kita pakai. Kemudian terberikannya bantuan transportasi ini belum kita lakukan untuk transportasi karena kita belum ada wadah khusus untuk ojek online dan lain-lain sebagainya. Ini kita bicarakan nantinya. Oke, berarti untuk tahun 2024 itu apa Pak? Kita kan sempat terkena bencana juga kan, dan dana darurat itu sangat berhasil dipakai oleh pemerintah Kabupaten Padang sehingga inflasi tetap terjaga gitu Pak ya. Ya. Jadi memang udah dipersiapkan dan berjalan dengan semestinya gitu. Jadi makanya Kemendagri melihat ini keberhasilan bagi Padang Pariaman gitu. Iya, salah satu bentuk keberhasilan itu. Kemudian yang sangat vital itu adalah keseriusan daerah dalam pengendalian inflasi sebenarnya. Termasuk pimpinannya untuk melakukan ini semua gitu. Ya, termasuk kegiatan yang terlakukan Zoom meeting setiap minggu itu Ya. Pak Arif. Ya. Itu dihadiri oleh kepala daerah. Dari kepala daerah. Kepala daerah saya sangat eksis sekali untuk hadir. Artinya catatan khusus dari pusat bahwa bentuk kepala daerah yang peduli dengan inflasinya. Ya. Ya, ini kita acungkan jempol juga kepada Pak Bupati kita juga. Terima kasih ya. Semoga kedepannya kita lebih eksis lagi. Amin. Di samping program pemerintah pusat, kita juga fasilitasi, yaitu pemberian cadangan pangan pemerintah. Oh, dapat dari pusat juga. Dari pusat juga, ini program pusat. Cuman diserahkan juga ke daerah melalui Bulog. Ya. Berarti Dalam bentuk barang berarti. dalam bentuk beras. Dalam bentuk beras. 10 kilo per kakak per bulan 10 kilo per kakak per bulan untuk Ya. Kabupaten Padang Pariaman. untuk Badan Parlemen. Wah, sangat membantu itu. Ya. Untuk sampai saat sekarang kita Januari sampai Juni dan Juli tidak diberikan. Ini pemerintah pusat yang menentukan. Oke. Berarti 7 bulan sudah kita melakukan. Penerimaan manfaatnya sebanyak 29.240 Kakak. kepala keluarga. Wah, 29.894 kakak. Ya. Kelompok penerima manfaat. Jadi tiap bulan itu kita melalui Postan Giro ya, penyalurannya, dan juga Kenagari juga yang daerah ditunjuk. Sudah setiap bulan itu kita merealisasikan cadangan beras pemerintah itu dari Bulog sebesar 292.940 kg. banyak sekali. Banyak sekali. Cuman selama 7 bulan juga untuk masyarakat juga perlu tahu. Selama 7 bulan itu Januari sampai Juni dan ditambah Agustus itu sudah 2.050.580 kg. 2 juta. 2 juta kilo ya. 10 Ya, kilogram. sekitar 2050 ton lebih. Ya, ini cukup banyak juga. Iya. Nah, artinya kegiatan pusat ini memang eksis juga Bapak Bupati kita untuk meruncing bahwa masyarakat perlu tahu bahwa kebutuhan 10 kilo ini dengan sedikit-sedikitnya itu jadi banyak ya, sekitar 2 juta nih Pak Arif. Iya. 2 juta itu untuk sampai Agustus. Selama 7 bulan. Iya. Ya. November Desember nanti diberikan juga. Oh, November Ya. lagi gitu. Ya, 10 kilo lagi. Jadi data ini kita pakai dulu data DTKS di Dinas Sosial. Sekarang kita pemerintah pusat karena kita tahan kepada pusat juga, pusat mengamanatkan data yang dipakai itu data PTKE dari itu yang untuk dipublikasikan dan Ya. dirilis. Bapelit Bangda. Jadi kita kerjasama seluruhnya, Bapelit Bangda, Keuangan,
Semua OPD Ada dapat. sebuah PD Ya, untuk penelitian. Nah, kalau untuk Kominfo nanti publikasinya. Ya, kasih Kominfo, makasih ya. Iya, iya. Kalau nggak ada Kominfo, ini nggak bisa publikasi kita ini. Nah ini Pak, keberhasilan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan timnya untuk mengendalikan inflasi dianugerahi oleh Kemendagri insentif fiskal ya, yang Pak Kawas sebut tadi itu sekitar 5,9 miliar gitu. Iya. 5,9 miliar ini manfaatnya untuk apa nih yang diterima oleh Kabupaten Padang Pariaman? Oke. Sebenarnya kalau manfaat sih, kalau mau kita dikasih orang uang sih manfaatnya banyak. Itu manfaat. Ya, kalau uang dikasih kan kita manfaat karena apa? Karena bentuk mata uang itu adalah uang yang ada. Jadi kalau kita lihat manfaat, mungkin di Kabupaten Padang Pariaman karena ini akan ditransfer pusat ke daerah. Ya. Melalui transfer pusat ke daerah, tentu melalui PPKD kita. Ya, keuangan. Ya. Cuman secara gamblang, Mendagri menyampaikan bahwa insentif fiskal ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Oke, berarti langsung untuk ke masyarakat. Masyarakat bulan ditentukan, untuk ini tidak ditentukan oleh pusat, berarti kita diberi keleluasaan. Sejauh peningkatan perekonomian, silakan digunakan uang itu, tidak ada tuntutan oleh pemerintah pusat. Namun manfaat itu tentu kita rasakan. Iya. Yang pertama sekali tentu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah tambahan. Oke. Tambahan uang. Iya. Kemudian meningkatkan kesadaran fiskal APBD. Ya, Secara langsung keuangan APBD kita terbantu ini. terbantu dengan 5,9 miliar. 5,9 miliar cukup terbantu ya. Terbantu. Walaupun bagian perekonomian sekecil itu kan Tapi mampu bisa membawa menambah. anugerah. Iya. Ini sebenarnya tidak kerja Angin segar. bukan kerja kepala bagian perekonomian saja, Iya. seluruh elemen terkait dan doa kita masyarakat Padang Pariaman Iya. Sehingga kedepannya kita dapat lagi. Ini Pak Arif bukan untuk setahun ini. Iya. Ini triwulan 1. Oh, itu TW 1. Triwulan 1 ya. Kita ada 3 triwulan, pusat itu mengamanahkan triwulan, Ya. 3 triwulan. Mana tahu nanti doa Padang Pariaman ini. Iya. kita- Amin. Dapat di triwulan kedua dapat juga ya kan. Orang lebih tinggi nilainya. Iya. Cuma yang ketiganya itu meningkatkan pelayanan dasar publik. Ya. Seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum. Iya, iya. Artinya seluruhan stakeholder terkait terbantu ini. Salah satu bentuk peningkatan perekonomian masyarakat juga. Kemudian di samping juga pemulihan ekonomi di daerah. Artinya kita memberikan juga pelatihan-pelatihan kepada UMKM. Kenapa di masa COVID UMKM inilah salah satu benteng terakhir kita, terutama Padang Pariaman, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Padang Pariaman. Wow. Kemudian di samping juga membangun infrastruktur, artinya masyarakat jangan sampai karena uang 5,9 itu digunakan untuk ekonomi tidak seperti itu. Artinya terkait juga infrastruktur. Ya. Saat jalan kita rusak, kita terkendala untuk angkutan barang Iya, distribusi. pendistribusi barang. Ya. Kemudian melindungi sosial masyarakat. Ini salah satu bentuk manfaatnya insentif fiskal itu. Melindungi sosial masyarakat artinya bentuk bantuan sosial akan kita berikan nanti. Iya, bagi yang berhak juga. Masyarakat ya. Kemudian mendukung dunia usaha terutama UMKM tadi. Ya, untuk menggiatkan lagi UMKM dan lebih banyak lagi UMKM Ya. sehingga perekonomian itu. Karena program pusat itu UMKM naik kelas. Ya. Mungkin saya mengajak juga UMKM untuk segera kita naik kelas ini. Amin. Kita meningkatkan pendapatannya secara rumah ke rumah, nanti secara daerah kita secara keseluruhan akan meningkatkan perekonomian. Dan kita mengurangi pengangguran juga. Iya, iya. Kemudian menciptakan iklim kompetisi antar daerah. Artinya dengan adanya insentif fiskal yang kita terima, dan lain berlomba-lomba juga. Ya, Kenapa? jadi saingan jadi banyak. Iya, karena ini Pak Arif, kebetulan kita dapat tahun ini, selama ini kita baru dapat. Iya. Banyak kota-kota yang nelfon saya ini. Saya Gimana caranya gitu? saya selaku kabak, Hmm. kawan-kawan yang lain juga komitmen. Kalau rahasia kita nggak ada rahasia untuk dapat ini. Iya. Kita langsung komen aja, artinya ikuti aja ketaatan terhadap pemerintah pusat Iya. dalam pelaporan pengendalian inflasi, dalam ikut serta dalam Zoom. Iya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan provinsi dan nasional kita ikuti, Iya. berarti dianggap kita peduli dengan Dan yang paling penting komitmen kepala daerah. Iya, kepala daerah, komitmen kepala daerah. Dan itu yang mematahkan bahwasanya apa gunanya penghargaan apa ini, ternyata penghargaan itu justru malah membuat keberlangsungan ekonomi di masyarakat jadi berjalan gitu. Iya. Pak. Karena pembatasan DAU, Hmm. kemudian salah satu pilihan pusat itu bertujuan bagi daerah yang mempunyai komitmen kuat
untuk beberapa hal akan diganjar dengan insentif fiskal. Bukan saja di inflasi, kemiskinan juga kalau kita mantap untuk itu, stunting juga kita akan diganjar dengan insentif fiskal. Insentif fiskal juga. Ya. Untuk Indonesia untuk tahun 2024 ini kita dapat semuanya 50 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Penghargaan itu kita ambil juga dengan Pak Bupati Kesasana Bakti Praja di Kemendagri. Pak Menteri langsung menyerahkan. Ya. Artinya ini salah satu bentuk ekspos. Itulah bentuk penghargaan itu, ganjaran diberikan oleh pemerintah pusat. Ya, dengan komitmennya yang besar dan semua peraturan ditaati dan malah berhasil makanya. Iya. Oke, terus rencana ke depannya nih Pak Kabak untuk dana fiskal ini, untuk bagian ekonominya akan digunakan untuk apa nih Pak? Ya baik, secara umum tadi saya sampaikan bahwa untuk pembagiannya tidak ada dibagi khusus oleh pemerintah pusat, diserahkan ke daerah. Oh, daerah sendiri nanti untuk mengelolanya gitu? Iya, daerah untuk mengelolanya. Kemudian rencana ke depannya tentu kita berharap lagi sejauh ini kepercayaan diberikan oleh pemerintah daerah kepada saya selaku kepala bagian perekonomian, kita berkomitmen lagi patuh dan taat pada aturan pusat. Saat kita diminta pelaporan, kita akan memberikan laporan sebenarnya. Tentu tidak bisa kita aja yang berhasil, artinya OPD teknis kita aja juga. Untuk itu kemudian mari bersama OPD teknis terutama Dinas Pangan, kita berharap kita hubungan baik juga dengan Pak Arif, kita hubungan baik juga dengan Bulog ya, perbankan, kemudian Toko Tani Indonesia Center yang di dinas provinsi punya, UPT-nya provinsi. Jadi kerjasama itu akan muncul hal-hal baik akan kita peroleh. Hasil yang maksimal juga ya. Untuk kebutuhan kita mendadak kita tinggal telepon mereka itu. Artinya kita juga berharap kalau Bulog nanti mendengar ini Bu Imung ya eksis dengan kita, kepala Bulog kepala provinsi, kepala Bulog Sumatera Barat. Walaupun beliau sudah pindah sekarang ke Nusa Tenggara Barat. Terima kasih juga ke Pak Najib di Bank Indonesia, dimana kalau mungkin mendengar berita ini, artinya kita eksis juga untuk itu. Berarti kita berharap juga pemerintahan provinsi, pusat, dan seluruhan kita terlibat mensupport kegiatan ini. Ini terima kasih yang terbesar. Kemudian anugerah terbesar juga untuk masyarakat Padang Pariaman. Alhamdulillah kita dapat kucuran dari pengendalian inflasi terbaik untuk tahun ini. Alhamdulillah. Nah, pesan dan harapan dari Pak Kabak sendiri untuk masyarakat Padang Pariaman dalam menjaga stabilitas ekonomi di kabupaten. Iya. Tentu ada pesan dan pesannya. Artinya pesan kita kepada masyarakat secara keseluruhan bahwa tugas pengendalian inflasi bukan saja tugas pemerintah seluruhnya. Berarti tugas kita bersama. Artinya inflasi itu adalah keinginan kita bersama untuk dikendalikan, sehingga seperti disampaikan tadi, uang ada, barang ada, kemampuan membeli juga bisa. Itu aman. Tidak terjadi ribut-ribut ya. Artinya saat minyaknya itu naik dan langka, daerah lain kita lihat masyarakatnya demo-demo. Alhamdulillah kita barang-barang tidak ada terjadi seperti itu. Karena secara seluruh saya sampaikan juga ke pusat untuk bertemu dengan Dirjen Bangda bahwa inilah hebatnya daerah kita ini. Kita tidak demo. Kenapa? Alternatif masakan kita itu banyak. Ya nggak mesti itu. Bisa digoreng. Bisa alternatif lain. Bisa dipangit misalnya. Iya. Bisa pedas itu kan. Jadi bisa kita manfaatkan. Kemudian kita juga mengajak kepada masyarakat, pemerintah, swasta, dunia usaha, dan masyarakat, mari kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam pengendalian inflasi secara keseluruhan. Dengan bersama-sama itu akan kita bisa lakukan apa saja. Jangan ada curiga dengan pemerintahan. Kemudian pemerintah juga tidak boleh mencurigai masyarakatnya ini. Timbal balik. Artinya kepercayaan itu kita serahkan untuk pengaturan pengendalian inflasi secara tulis dan menulis diserahkan kepada pemerintah. Secara eksisten itu masyarakat. Ya mari biasakan lagi kita menanam cabai di rumah, di polybag ya, tanaman pekarangan. Kemudian tanaman rempah-rempah lainnya, ini murah kita tanam ini. Kunyit, serai, jahe. Artinya tanpa kita sadari kita tanam saja, mereka hidup. Kemudian kalau bisa juga kita tanam sayur-sayuran yang
mudah kita tanam. Contoh yang hal yang sepele saja untuk daun ubi ya. Daun ubi kita cucukkan aja kan langsung bisa tumbuh itu. tumbuh dia. Iya. Ini salah satu bentuk. Tidak lagi kita beli di pasar. Iya. Jadi secara tidak langsung kita telah membantu pemerintah, kita telah membantu diri kita secara keseluruhan pengendalian inflasi. Betul sekali. Ya mungkin itu ya. Oke, dari pesan dan harapan dari Pak Kabak tadi tentu masyarakat juga menaruh harapan juga untuk pemerintah daerah. Bahwasanya pemerintah daerah bersedia juga untuk membantu ke masyarakat kalau misalnya membutuhkan bibit-bibit gitu kan, Ya. untuk tanaman-tanaman di pekarangan rumahnya gitu. Ya baik. Melalui ya kita terima kasih juga ini lupa ini kepada Ibu PKK. Iya. Ibu PKK melalui KWT-nya, kemudian melalui ibu-ibunya ini PKK, beliau kita ajak juga untuk menanam, terutama kelompok wanita tani. Wanita ini sedang eksis juga di Padang Pariaman. Beliau mempunyai kelompok-kelompok usaha dengan usaha-usaha sendiri, seperti adanya tanaman-tanaman yang mereka tanam bersama. Ya. Ini salah satu bentuk ajang juga dalam pengendalian inflasi. Oh, berarti ada lombanya juga buat. Ada lombanya juga nanti, ada Sawismar, kemudian lomba-lomba PKK ya. Oh, berarti memang pemerintah memang sudah mensupport itu. Udah, melalui Dinas Pertanian juga kita memberikan bantuan bibit, ya bibit gratis ya. Dinas Pertanian Tanam Pangan melalui Pak Kadis dan jajarannya itu diserahkan kepada kelompok-kelompok wanita tani. Oh, berarti tidak ada alasan kalau misalnya harus dari bibit kemana pemerintah daerah sudah sediakan. Sudah sediakan dapatnya. Ya, okay. Di samping itu kita eksis juga bahwa Berita Pusat mengamanatkan ini Pak Arif mengamanatkan kita untuk dana di Nagari itu 20% digunakan untuk ketahanan pangan. Untuk 20%? 20% dari anggaran Nagari. Anggaran tahunnya? Ya, digunakan juga untuk ketahanan pangan. Ini sudah mengepung sekali sebenarnya ya kalau untuk pengendalian inflasi. Inflasi juga secara keseluruhan, secara umum juga pengendalian inflasi juga. Ya. Artinya di Nagari itu sudah sedia juga bibit-bibit. Sehingga kebutuhan yang ada nanti kita musyawarahkan di Nagari. Okay. Untuk apa uang ini digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Ini rasanya tidak ada lagi salahnya pemerintah. Ya. Jadi kalau kita mungkin ini Pak Kabak, kalau misalnya memang 20% memang disediakan dikhususkan untuk ketahanan pangan, bisa nggak kira-kira pemerintah daerah untuk memberikan reward kepada nagari-nagari yang memang berhasil dalam melakukan itu gitu? Untuk kedepannya ini Pak Kabak. Ya sebenarnya itu harus ya. Artinya untuk pekerjaan itu ada reward dan punishment-nya. Ya betul. Saat mereka berhasil, ini sebenarnya untuk Nagari ini gawenya Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Ya, DPMD. DPMD ya. Kita coba nanti koordinasi juga. Artinya saat mereka bekerja bagus, ya, sesuai dengan harapan, apa salahnya ya? Diberikan reward ya. Ya, artinya artinya ini jadi catatan juga untuk negara-negara lain bahwa inilah contoh model yang bagus, ya, ini yang kita ikuti bersama. Ya, karena pemerintah Nagari adalah pemerintah yang paling terdepan ya bagi masyarakat. Iya. Ya. Jadi kalau pemerintah Nagarinya bagus dalam pengendalian ketahanan pangan, tentu secara keseluruhan kabupaten juga jadi dilihatnya bagus. Iya, artinya kita tidak terlepas dari semua hal ini, ya, termasuk dinas desa, ya, ya, PMD ya. PMD. Ya. Kita berharap juga semoga kedepannya ini lebih baik. Harapan yang kita cita-citakan bersama, masyarakat yang sejahtera ini bisa kita wujudkan dalam bentuk nyata. Amin. Ya. Oke, saya izin Pak Kabak. Baik, Dusana Padang Pariaman TV dimanapun Anda berada, demikian penjelasan dari Pak Kabak, sehingga pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diganjar dengan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, bahkan Bapak Menteri Tito Karnavian sendiri yang memberikan langsung kepada Pak Bupati Padang Pariaman, dan mendapat menerima insentif fiskal sebesar 5,9 miliar lebih. Dan sesuai dengan keterangan dari Pak Kabak tadi, bahwasanya fiskal ini, insentif ini sangat membantu dan sangat bermanfaat buat pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di segala ini, dan kerjasama tim yang luar biasa membuat ini semua dapat terjadi, sehingga bahkan pemerintah kabupaten kota lain sampai harus menghubungi Pak Kabak sendiri untuk mengetahui bagaimana caranya gitu. Jadi tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa nggak ada gunanya begitu banyak penghargaan. Ternyata penghargaan yang diterima oleh pemerintah kabupaten justru menjadi hal yang sangat positif dan bermanfaat. Bahkan
mungkin secara tidak langsung untuk masyarakat Padang Pariaman. Demikianlah podcast pada hari ini. Saya Ridwan Putra, terima kasih undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.